Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda Arif, di konten belajar barengan ya, masih di tema terkait tentang desain program kerja ya, khususnya bagi teman-teman ya yang kemudian aktif atau yang berkiprah gitu ya di komunitas gitu, di yayasan, membuat yayasan atau bergabung di yayasan tertentu ataupun sebagai pegiat di civil society organization ataupun bagi teman-teman yang masih mahasiswa nih di organisasi mahasiswa. Ini merupakan konten yang sekiranya cocok ya buat teman-teman dalam mencoba untuk merancang atau merangkai ataupun membuat ya satu program kerja di lembaga masing-masing seperti itu. Nah, kalau kita coba review lagi apa yang sudah kita bahas ya di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait tentang satu tools yang kita bisa pakai begitu di apa istilahnya ya, di area-area di mana kita kemudian bisa memetakan dan mengidentifikasi dan mendefinisikan hal-hal yang terjadi di hari ini atau kita sebut dengan current state condition atau current condition begitu ya. Kita coba petakan dan kita kemarin sudah membahas terkait tentang problem tree analysis ya beserta simulasinya. Nah, pada pertemuan kali ini masih di current state analysis atau masih di current state identification, kita akan bahas terkait tentang bagaimana kita bisa melengkapi data-data awal ya sebagai pijakan untuk bisa memetakan kejadian ataupun keadaan ataupun fakta-fakta di hari ini begitu terkait tentang kalau sebelumnya kita ngomongin terkait tentang problem ataupun masalah, nah kalau sekarang kita ngomongin terkait tentang kebutuhan gitu. Nah, problem dan kebutuhan ini sekiranya menjadi dua pijakan yang penting dalam proses kita mendesain ya program kerja gitu ya, karena memang ada beberapa alasan, ada beberapa reason begitu yang kita bisa pakai begitu kenapa kemudian dua hal ini penting nih. Kalau kemarin kita ngomongin terkait tentang problem ya, ya bahwa ketika problem itu diidentifikasi terlebih dahulu nantinya biar apa program kerja kita bisa kemudian menyelesaikan problem-problem yang ada gitu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan hari ini, nah sekiranya kita apa nih reasonnya gitu ya atau apa urgensinya kita coba untuk mengidentifikasi dulu. Nah, kita coba masuk ya. Setidaknya tiga hal teman-teman yang kemudian kita anggap perlu ya untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dulu sebelum kita beranjak untuk merancang program kerja ini. Nah, ada tiga hal. Yang pertama adalah agar apa? Agar program kerja yang kita rancang ini dan kita lakukan nantinya bisa berpijak. Begitu, berpijak pada apa? Pada realita, pada fakta di lapangan, dan pada ya kebutuhannya apa gitu. Karena kalau kita bicara tentang kebutuhan ya, ya itu sudah benar-benar real terjadi ataupun real disampaikan ataupun real diminta begitu oleh calon penerima manfaat kita atau calon beneficiaries kita ya terhadap program kerja yang nanti akan mau kita jalankan itu otomatis ketika kita bicara tentang identifikasi kebutuhan sebelum kita merancang program maka bisa dipastikan program kerja yang kita akan buat adalah program kerja yang berpijak nantinya begitu. Nah selanjutnya selain urgensinya adalah kita nantinya akan dengan identifikasi kebutuhan program kerja yang kita buat adalah program kerja yang berpijak adalah kita nantinya bisa kemudian mengefektifkan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Ingat ya, sumber daya yang kita miliki terbatas ya. So, perlu hati-hati, perlu pintar-pintar kita dalam mengelolanya gitu ya. Nah, gimana cara kita mengefektifkan sumber daya yang terbatas itu ya? Satu caranya dengan tadi kita pastikan program kerja kita adalah program kerja yang benar-benar kalau digabungkan dengan yang kemarin ya, ada program kerja yang menyelesaikan persoalan dan kemudian program kerja yang benar-benar memenuhi kebutuhan. Kira-kira dua hal itu. Pertama, saya ulangi lagi ya. Pertama adalah program kerja yang menyelesaikan persoalan, kemudian kedua adalah program kerja yang memenuhi kebutuhan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan dampak. Gitu. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita bicara tentang program kerja, salah satu result yang diharapkan adalah dampak ya atau manfaat ya. Ketika manfaat ini tidak kemudian termaksimalkan dengan baik, ya program kerjanya bisa dibilang ya berjalan sih berjalan, tapi ya kurang optimal lah gitu ya. Nah, gimana cara memaksimalkan dampak? Salah satunya adalah tadi mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu supaya apa? Supaya bisa jelas dan bisa terang benderang kita gitu ya bahwa oh ternyata ketika misalkan satu masyarakat atau satu penerima manfaat tertentu menginginkan akan satu hal begitu dan kita memenuhi maka akan ada rasa fulfillness gitu akan ada rasa
mereka tercukupi begitu ya kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dampaknya semakin nyata di mereka. Karena ngomongin dampak kan ngomongin ini ya, bagaimana persepsi mereka terhadap apa yang kita lakukan kan gitu nantinya ya. Nah, oleh karenanya kita ketika bicara tentang identifikasi kebutuhan adalah kita bicara tentang beneficiary center begitu. Kita bicara tentang kalau di ini ya, di sektor private ya adalah customer center begitu. Nah, kalau kita bicara tentang di program kerja di sosial, sektor sosial ya adalah bagaimana ya program kerja itu adalah ya beneficiary center gitu. Penerima manfaat center gitu. Kita coba fokuskan ya mata kita ataupun analisis kita di awal itu untuk kemudian apa sih yang sesungguhnya mereka butuhkan. Jangan sampai kita membuat program kerja yang nggak mereka butuhkan, kan jadi percuma ya. Nah, itu dia. Ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan dulu, dan kemudian kita secara jelas ya bisa memetakan apa kebutuhannya, kemudian juga kira-kira program kerja yang cocok apa untuk kebutuhan mereka. Nah, dengan begitu kita bisa lebih mudah dalam, bukan lebih mudah, lebih enak dan lebih berdampak nantinya begitu program yang kita buat gitu. Jadi ibaratnya dia secara pijakan kuat begitu, sumber dayanya juga efektif, dan juga dampaknya pun juga bisa maksimal. Nah, begitu. Ini ya teman-teman, ada 3 hal urgensi terkait tentang bagaimana bahwa identifikasi kebutuhan itu penting untuk kita lakukan sebelum kita merancang desain program. Nah, teman-teman, ini saya kenalkan satu tools yang bisa kita gunakan dalam mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan. Mungkin tepatnya bukan tools ya, tapi lebih ke arah pendekatan ya, pendekatan yang bisa kita gunakan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan. Dan pendekatan ini disampaikan oleh Bradshaw begitu. Dia adalah salah seorang peneliti sosial begitu di luar negeri begitu. Saya agak lupa asal dari mana, tapi yang jelas di luar dia sangat sering sekali dirujuk ya. Teorinya ataupun pendekatannya sangat sekali sering dirujuk begitu, entah dalam beberapa apa istilahnya ya, identifikasi kebutuhan untuk program-program sosial di satu wilayah tertentu begitu, ataupun untuk penelitian gitu, ataupun untuk penelitian sosial gitu. Ini si Bradshaw ini dengan pendekatannya seringkali dirujuk begitu ya, seringkali dirujuk. Oke, teman-teman bisa nanti ngecek ya penelitian utamanya seperti apa ya yang dilakukan oleh Bradshaw sampai pada kemudian bisa memunculkan pendekatan yang dia munculkan ini. Nah, teman-teman, Bradshaw ini mencoba untuk memetakan kalau bicara tentang kebutuhan, ya identifikasi kebutuhan ya, ada empat hal yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan dalam kita mengidentifikasi kebutuhan di satu masyarakat atau di satu komunitas penerima manfaat tertentu. Gitu. Ada 4 ya. Yang pertama adalah kita mulai dulu dari sebelah kiri atas ya. Pertama adalah felt needs ya. Kemudian adalah yang kedua adalah expressed needs begitu. Kita ke bawah ada yang namanya comparative needs. Selanjutnya adalah normative needs. Ini berputar secara jarum jam ya. Coba kita bahas satu persatu. Pertama felt needs, kemudian yang kedua adalah expressed needs, kemudian yang ketiga adalah comparative needs, yang keempat adalah normative needs. Apa saja keempat pendekatan itu? Yuk, mari bareng-bareng kita dalami ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama, felt needs. Felt needs itu apa? Nah, felt needs ini pendekatan yang dilakukan dengan cara kita mengidentifikasi satu komunitas masyarakat tertentu, dan kita berfokus pada apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan dan dari pemikiran dan keinginan yang ada di dalam masyarakat itu, masyarakat menyampaikan atau mengatakan secara langsung atau secara direct kepada kita sebagai peneliti atau sebagai calon pengelola program nantinya yang nantinya akan merancang program gitu. Jadi fail test itu didapatkan ketika penerima manfaat atau dalam hal ini masyarakat kemudian menyampaikan secara direct, secara langsung apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan begitu. Nah, mungkin bagi pendekatan yang lain ya, kalau kita kenal sekarang ada yang namanya design thinking, dan satu proses design thinking ada yang namanya empathy mapping yang nanti kita coba bahas juga di video berikutnya. Ini sangat dibutuhkan sekali nih felt needs ini gitu. Ketika si calon penerima manfaat menyampaikan secara langsung butuhnya apa gitu, butuhnya apa, inginnya apa. Jadi benar-benar thinking out loud ya dari mereka, menyampaikan secara langsung kira-kira butuhnya apa.
begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan felt needs. Ya, identifikasi dengan cara ya kita dengan cara kita mendapatkannya dari ya penyampaian secara langsung si customer ataupun si penerima manfaat gitu. Diungkapkan langsung oleh masyarakat apa yang difikirkannya, apa yang diungkapkannya. Oke ya, bisa kebayang ya teman-teman ya. Jadi ketika misalkan kita ke satu masyarakat tertentu sebelum melakukan intervensi atau sebelum melakukan program ya, kita misalkan berkenalan, kita kemudian apa istilahnya berdiskusi lebih berdiskusi awalan begitu dengan calon penerima manfaat begitu ya, dengan kepala adat misalkan gitu, tanya-tanya segala macam gitu. Pak, kebutuhannya apa nih Pak kalau boleh tahu untuk wilayah ini gitu ya. Nah misalkan disampaikan deh itu sama sama kepala adatnya, oh kebutuhannya di sini adalah pembangunan sanitasi yang baik nih Dek gitu. Nah, penyampaian itu sudah bisa dikategorikan sebagai ya apa yang dia sampaikan, apa yang diinginkan gitu. Representasi kalau yang tadi ditanyakan adalah kepala adat ya, ya kepala adat itu merepresentasi ya masyarakat yang ada di wilayah yang kita tanyakan gitu, atau yang kita akan adakan intervensi di situ gitu. Jadi yang disampaikan oleh kepala adat itu bisa dimasukkan sebagai felt needs gitu yang kita bisa petakan nantinya gitu. Oke ya, itu felt needs. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah express needs gitu. Express needs. Apa itu express need? Express need itu adalah kebutuhan yang diperlihatkan dari keseharian masyarakat ya, disimpulkan dengan melakukan observasi. Saya ulangi lagi, kebutuhan yang diperlihatkan dari keseharian masyarakat yang disimpulkan dengan melakukan observasi. Jadi kalau felt needs itu harus ada omongannya dulu atau harus ada bukti percakapannya kalau setidaknya begitu ya, yang harus dinyatakan secara real gitu oleh si calon penerima manfaat. Nah, kalau ekspres ini kita si peneliti ataupun si calon orang yang kemudian melakukan intervensi program di satu wilayah tertentu, ya memantau aja atau mengobservasi aja gitu. Misalkan menyimak ataupun bisa mengobservasi dalam kurun tertentu ya. Misalkan si peneliti ini, saya sebagai peneliti mencoba untuk memantau dan menyimak ya kondisi dalam satu pekan begitu warga masyarakat di satu dusun seperti apa. Kemudian saya pantau nih. Oh, misalkan saya melihat bahwa di mereka ini biasanya kalau mau buang sampah itu ke satu tempat yang khusus untuk dijadikan tempat buang sampah akhir di wilayah dusun tersebut gitu. Walaupun di sana belum terbangun secara proper atau secara baik gitu ya. Nah, kita lihat nih, dan biasanya mereka buang sampah itu setiap hari Kamis sore misalkan gitu. Dan itu serentak tuh semua warga. Nah, itu kita dapatkan dengan observasi gitu. Tanpa kita tanya kepada orang yang ataupun masyarakat yang menjadi objek penerima manfaat kita nanti gitu. Jadi kita dengan ekspresif ini kita hanya mengobservasi kebiasaan masyarakat gitu ya, keseharian masyarakat seperti apa. Misalnya tadi ya, oh dia dia punya tempat sampah tersendiri yang ditentukan oleh secara komunal begitu, satu spot, kemudian waktunya misalkan Kamis sore gitu. Nah, hal seperti itu yang kita coba cermati, kita observasi dan kita tandai sebagai perilaku ataupun behavior yang diperlihatkan oleh masyarakat gitu. Oh misalkan ngomongin terkait tentang ini ya sanitasi gitu. Oh misalkan masyarakat ini karena di rumahnya minim sarana prasarana untuk ini ya BAB begitu, maka mereka BAB-nya di sungai, tapi sungainya di satu tempat yang terpencil atau satu tempat yang tertutup gitu. Nah kayak gitu-gitu itu kita bisa pantau, kita bisa lihat. Gitu. Nah itu yang namanya ekspresi. Jadi kita tidak nanya ke penerima manfaatnya, tapi kita memantau dan observasi kebiasaan di masyarakat itu seperti apa, kebiasaan di keseharian masyarakat itu seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa dengan observasi itu kita nantinya bisa menyimpulkan, oh ternyata masyarakat ini dia punya satu tempat sampah tertentu dan mereka biasanya membuang sampah di hari Kamis sore secara rutin setiap pekannya, begitu. Jadi ekspresif ini ujungnya adalah konklusi yang kita ambil sebagai peneliti atau sebagai yang mengintervensi dengan programnya nantinya. Itu poin yang kedua ya. Felt needs udah, express needs udah, kita baru yang suka ke bawah ya, masuk ke comparative needs dulu. Comparative needs ini adalah identifikasi kebutuhan dengan cara membandingkan. Nah ini, identifikasi kebutuhan dengan cara membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi masyarakat lain atau di wilayah lain. Gitu. Jadi ibarat kata nih, kita mau coba buat program di wilayah A nih, gitu.
sebelum kita mulai buat program, kita comparative needs dulu nih dengan wilayah yang lain juga yang sekiranya punya tipe yang sama, tipe tipe apa ya, tipe masyarakat yang sama, tipe geografi yang sama dan seterusnya. Misalkan di masyarakat di wilayah Z gitu ya, kita mau buat program di wilayah A, kita komparasi ke wilayah Z. Kenapa wilayah Z? Karena wilayah Z itu punya tipe yang sama dengan wilayah A, gitu ya, mulai dari topografinya, sosiologinya, segala macam. Nah, kita lihat gitu ya. Kemudian kita coba cermati nih, oh ternyata di wilayah Z best practice-nya begini begini begini. Kita catat tuh. Best practice-nya adalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya dan seterusnya. Lesson learn-nya dicatat juga A, B, C, D misalkan gitu ya. Best practice yang menandakan satu hal yang positif yang bisa kita cuplik, yang bisa kita adaptasi, yang lesson learn satu hal yang kurang begitu ya, yang bisa kita perbaiki di tempat kita nanti berintervensi gitu. Jadi coba kita ambil komparasinya. Nah, sudah kita coba ambil komparasinya, coba lagi-lagi kita simpulkan nih, kira-kira the best form gitu ya, bentuk terbaik untuk wilayah A seperti apa. Nah, itu kita coba definisikan. Itu ya teman-teman ya, comparative needs. Dan yang terakhir adalah normative needs. Normative needs ini adalah identifikasi kebutuhan dengan membandingkan kondisi saat ini dengan standar yang berlaku atau standar yang ditetapkan oleh profesional atau ahli. Kata kuncinya adalah profesional atau ahli. Caranya gimana dengan model yang seperti ini, pendekatan yang seperti ini, normative needs? Ketika kita sebagai peneliti atau sebagai pengelola program ya, kita tanya ke expert gitu. Siapa yang kita anggap sebagai expert atau ahli misalkan ya, misalkan dokter di bidang sosiologi misalkan siapa gitu ya di kampus, kita coba membangun relasi dengan dokter ataupun dengan dosen-dosen ataupun dengan akademisi di kampus begitu ya. Kita tanya nih, Pak mohon maaf nih, kami dari komunitas ini mau buat program di wilayah A lah misalkan seperti itu. Wilayahnya begini 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 begini, coba dijelasin ya. Dia punya tipikalnya begini-begini. Nah, kira-kira menurut Bapak cocoknya programnya apa nih, Pak? Oh, menurut ilmu yang saya punya gitu-gitu ya, menurut teori yang saya kuasai gitu ya. Um, Kayaknya cocok deh untuk kita buat yang pertama membangun sanitasi dulu nih, bangun MCK dulu misalkan gitu. Ya udah. Nah, saran yang keluar dari expert ataupun akademisi itu masuknya adalah normative needs gitu. Karena landasannya yang disampaikan oleh si expert adalah yang ilmuwan dia, ya teori yang dia kemudian kuasai terkait tentang ya area ini ya, area bagaimana kita kemudian merancang sebuah program. Gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya. Jadi mulai dari felt needs, expressed needs, comparative needs dan juga normative needs. Kesemuanya pendekatan yang valid untuk bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak atas atensinya teman-teman semuanya. Saya kira kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan video berikutnya ya di video berikutnya untuk penjelasan berikutnya karena ini ngomongin identifikasi kebutuhan sepertinya cukup panjang begitu sehingga saya perlu membagi menjadi dua video ya, video satu dan video dua. Nanti akan ada video kedua untuk kita bisa lebih mendalam terkait tentang bagaimana kita bisa mendapatkan data identifikasi kebutuhan tadi. Kalau tadi kita udah bicara tentang apa ya tadi ya pendekatannya. Nah, nanti di video yang selanjutnya kita akan ngomongin terkait tentang pendekatan yang kita bisa, metode yang kita bisa pakai, tools-toolsnya apa saja. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Don't forget to like, share, komen, dan subscribe untuk bisa mendukung channel ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk ya kita semuanya ya. Terutama buat teman-teman yang aktif ataupun yang giat di komunitas, di CSO, di yayasan ataupun sebagai kalian mahasiswa ya yang giat ataupun yang aktif di organisasi mahasiswa. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.